إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran di bidang ilmu nahwu, kitab kedua, yaitu dengan membaca kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi tashili matni al-ajurumiyah karya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah kemarin pertemuan terakhir telah selesai dari bab mengenal tanda-tanda i'rab dan seputar hal tersebut. Mulai di pertemuan ini, pertemuan ke-28, kita sudah masuk di bab terakhir ya, yaitu mengenal penyakit dan hukum kesempurnaan dari apa yang telah lewat. Bisa dikatakan ini sudah bagian terakhir, walaupun agak panjang karena akan dibahas ya, mulai dari hukum fi'il, kemudian isim, fi'il marfu, mansub, majzumnya, isim, marfu, mansub, dan majrurnya. Demikian pula pembahasan tawabi, dan di akhir kita akan melihat pembahasan tentang ismul ladzi la yansharif. Ini bisa dikatakan pembahasan penutup tapi panjang. Baik, kita masuk di pembahasan yang belum bawakan di sini. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-af'al wa anwa'uha. Fi'il dan jenis-jenisnya. Fi'il dan jenis-jenisnya. Kalau kita melihat matan jurumiyah, ini baru pertama sekali dia jelaskan fi'il dan jenisnya. Karena sebelumnya kita kenal fi'il itu dari syarah, di tuhfanya. Paham kan? Di tuhfah yang menjelaskan fi'il. Di sana di matan jurumiyah di awal cuman belum jelaskan jenis kalimat ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemudian belum menjelaskan tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf. Tidak ada jenis isim, tidak ada jenis fi'il. Jenis isim alhamdulillah belum telah singgung di kemarin, di mengenal tanda-tanda i'rab. Sekarang fi'il. Qala belum berkata babul af'al, bab tentang fi'il. Bab tentang fi'il. Al-af'al salasatun. Fi'il ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Ada madi, ada mudhari, ada amr. Ya, madin asalnya madiyun, berat dhamma di atas ya, jadinya madin. Sampai kemudian kita mudah sukun ya sama nun tanwin, hilang ya-nya, jadinya madin. Paham ya? Madi kita sudah tahu artinya. Mudhari'un kita juga sudah tahu artinya. Wa amrun juga sudah. Iya kan? Di sebelumnya ketika belum membahas anwa'ul kalimah, ajza'ul kalam. Ya, aqul saya kata. Contoh nah, daraba wa yadribu wadrib. Daraba untuk fi'il madi, yadribu untuk fi'il mudhari, wadrib itu untuk fi'il amr. Alhamdulillah ini ma'ruf, terkenal di kita. Al-awwal yang pertama, aqul saya katakan, al-af'alu jam'u fi'lin. Al-af'alu itu jamak dari fi'il. Seharusnya titik duanya enggak ya? Seharusnya tidak titik dua. Al-af'al baru titik dua. Jam'u fi'lin. Di cetakan ini seharusnya cetak lama apa? Titik duanya di mana? Ya betul, aqulu. Terus setelahnya ada titik dua.
Itu lebih bagus. Seharusnya ini titik duanya ke al-af'alu titik dua jam'u fi'ilin. Begitu biasanya. Jadi ini ketika dikasih titik dua antara fi'il dan jamak, tentunya salah. Tempat titik duanya salah cetak. Iya. Aku katakan al-af'alu af'al jam'u fi'ilin, jamak dari fi'il. Jadi kata mufradnya fi'lun. Jamaknya apa? Af'al. Karena mufrad yang berwazan fi'lun atau fa'lun, jamaknya itu biasanya af'al. Seperti qaulun aqwal, fi'lun af'al. Paham kan? Ya, syai'un asya. Itu wazan jamak taksir. Karena jamak taksir itu ada wazan kiasinya. Bukan lihat kamus, sudah diteliti oleh para ulama. Kalau mufradnya ini, jamaknya ini. Cuma untuk pemula supaya tidak panjang berpikir dikatakan lihat kamus. Supaya tidak panjang berpikir. Padahal dia punya wazan. Jamak taksir itu memiliki 27 wazan dari mufrad yang berbeda-beda. Paham kan? Itu dibahas di ilmu sorof tingkat kedua. Dipahami ini? Iya. Kalau di nahwu cuma kesimpulannya saja. Yang jelas kalau berubah bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Iya. Jadi af'al jamak dari fi'il. Maksudnya jamak dari kata fi'lun. Paham kan? Mufradnya fi'lun. Wa hiya salasatu aqsamin la rabi'a laha ijma'a. Dan dia ada 3 jenis, tidak ada sama sekali yang keempat untuknya. Kita katakan tidak ada sama sekali karena ini la nafiyal jins. Tidak ada sama sekali yang keempat laha baginya ijma'an, berdasarkan apa? Kesepakatan para ulama bahasa. Jelas kan? Al-awwal yang pertama al-madhi. Fi'il madhi, apa itu artinya? Wa huwa, dia adalah ma dalla ala hadatsin waqa'a wa qata'a. Ini pendeknya, masya Allah. Ringkasnya, apa menunjukkan atas kejadian waqa'a yang terjadi wa qata'a dan terputus. Maksudnya sudah selesai, berarti telah terjadi. Paham maksudnya? Ya, apa menunjukkan atas hadat kejadian waqa'a yang terjadi wa qata'a dan telah terputus. Telah selesai, telah makan, telah minum, berarti sudah selesai. Wa alamatuhu, dan tandanya, tanda kalau itu adalah fi'il madhi, ayyaqbala ta'at ta'nisis sakinata, dia menerima ta' tanis sakinah. Itu ciri-cirinya. Kapan masuk padanya ta' tanis sakinah, maka itu adalah fi'il madhi. Jelas kan? Maka itu adalah fi'il madhi. Nah, contoh qoma taqulu fihi, antum katakan padanya qomat hindun. Berarti qoma adalah fi'il madhi. Kenapa bisa ditahu? Karena kemasukan apa? Ta tanis as-sakinah. Karena ta tanis sakinah itu khusus masuk pada fi'il madhi, tidak pernah masuk pada fi'il mudhari. Paham gak ini tandanya? Masya Allah. Atsani, yang kedua al-mudhari'u, ada namanya fi'il mudhari. Wa huwa ma dalla ala hadatin yaqbalul hala wal istiqbala. Dia adalah apa yang menunjukkan ala atas hadatin kejadian, yaqbalul hala bisa menerima kejadian sekarang, waktu sekarang, wal istiqbal dan waktu yang akan datang. Makanya fi'il mudhari itu bisa diterjemahkan sedang atau apa? Akan. Kan dia bisa menerima waktu hal sekarang dan waktu istiqbal akan datang. Paham kan? Wa alamatuhu, dan tandanya ayyaqbala lam, dia bisa menerima lam. Paham kan ini? Karena lam ini adalah alat penjazm, hanya masuk pada fi'il mudhari. Paham kan? Masuk pada fi'il mudhari. Jadi bisa menerima lam. Nah, contoh yakumu taqulu fihi, antum kata kepadanya lam yakum zaidun. Lihat yakum, itu berarti fi'il mudhari. Cirinya ada apa? Lam. Selesai. Ini sebenarnya, ingat, ini bukan pembahasan pokok. Ini hanya tauti'ah, pendahuluan untuk membahas hukum fi'il sebentar.
Jadi ini kan kita sudah kenal fiil. Ini hanya apa? Pendahuluan saja. Ya, untuk masuk ke tanda fiil, hukum seputar fiil. Iya, asal itu yang ketiga. Ada namanya al-amru. Yang ketiga ada namanya fiil amr. Apa itu? Wa huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan, dituntut. Paham ya? Diminta husulnya, terjadinya, aw istimraruhu atau terus menerusnya. Paham kan? Dua. Diinginkan terjadinya atau diinginkan terus menerus terjadinya. Ini fi'il amr. Wa alamatuhu, dan tandanya ayyadulla ala tolab. Sudah pernah kan sekali ini di pembahasan fi'il sebelumnya. Dia menunjukkan atas tolab, permintaan. Wa ayyaqbala ya al mukhatabah, dan dia bisa menerima ya al mukhatabati, bisa menerima ya mukhatabah. Nah, contoh kum. Ini makna perintah, berdirilah. Taqulu fihi, antum katakan padanya, idza amartal muannasa, kalau antum memerintahkan perempuan, kumi, ya kan? Laki-laki kum, perempuan kumi. Itu menunjukkan dia fi'il amr, karena dia menunjukkan atas tolab, terus bisa menerima apa? Ya muannatsatil mukhatabah. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Ahkamu hadhil af'al. Ini yang diinginkan di sini. Itu tadi itu hanya pendahuluan saja. Hukum fi'il ini. Hukum fi'il ini. Qala, beliau berkata, fal madi maftuhul akhiri abada. Masya Allah. Maka fi'il madi di fathah akhirnya selama-lamanya. Paham kan? Untuk memudahkan sekali. Bahkan menurut mereka, kalau ada di dhammah, maka dia fathah muqaddarah. Misalnya gini, doroba sama dengan waw. Dorobu, mereka bilang fathah muqaddarah. Paham? Tapi kenapa dikasih dhammah? Disesuaikan dengan waw. Sama dengan dorobta, fathah muqaddarah. Paham ini? Tapi kenapa disukun? Likarohati tawali al-amsal. Karena mereka bilang, karena dibencinya berturut-turut 4 berharokat. Karena tidak ada kata dalam bahasa Arab 4 huruf semuanya berharokat. Tidak ada dalam bahasa Arab. Siapa yang bisa dapat? Tidak ada dalam bahasa Arab kata 4 huruf semua berharokat. Sekarang doroba masuk ta. Kalau antum bilang dorobata, dorobatu, dorobati, berarti apa? Ada berapa huruf berharokat? 4. Makanya disukun. Sebenarnya di fathah. Tapi kenapa disukun? Karena dibencinya berturut-turut apa? 4 harokat dalam satu kata. Antum pahamin. Jadi dia bilang begitu. Ini satu pendapat. Satu pendapat. Tapi penulis nanti di syarah akan menjelaskan bahwa kalau jadi maftuh selama-lamanya, kecuali bersama dengan waw maka di dhammah. Kecuali bersama dengan dhamir berharokat maka sukun. Itu lebih bagus, lebih kelihatan daripada yang tadi itu. Paham kan? Yang jelas dipahami dulu ini awalnya. Namanya fi'il madi di fathah selama-lamanya. Makanya antum kalau dapat fi'il madi fathah. Paham kan? Iya. Wal amru, sementara amr majzumun abada, dijazm selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, apakah fi'il amr kemasukan alat jazm? Tidak. Paham? Yang dimaksudkan di jazm, fi'il amr itu diperlakukan seperti fi'il mudhari yang di jazm. Yang saya jelaskan dulu di buku dasar. Itu cara singkat. Fi'il amr itu tanda mabninya seperti fi'il mudhari di jazm. Misalnya, apa fi'il amrnya? Yadribu. Idrib sama dengan lam yadrib. Apa fil amarnya? Yad'u. Kan ud'u. Nah, coba apa jazamnya? Yad'u. Lam yad'u. Kan hilang waw. Maka di amar hilang waw. Ya kan? Yardo. Jazam. Lam yardo. Hilang apa? Alif. Di amar hilang alif. Irdo.
Yahdi, masukkan lam. Lam yahdi, hilang apa? Hilang apa? Ya, di amr hilang ya. Ihdi. Yaktubani, masukkan lam. Lam yaktuba, hilang apa? Nun. Di amr hilang nun. Uktuba. Paham ini? Yaktubuna, masukkan lam. Lam yaktubu, hilang apa? Nun. Di amr hilang nun. Uktubu. Ya kan? Dipahami ini? Nah, taktubina, masukkan lam. Di mudhari itu hilang nun. Di amr uktubi, hilang juga apanya? Nunnya. Beda di awal saja. Ya kan? Di awal ada huruf mudhari kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il amri ada alif sebagai pengganti dari huruf mudhari ketika tidak bisa dibaca. Antum bisa paham ini. Jadi makanya beliau bilang ini paling pendek ini. Namanya fi'il amr dijazm selama-lamanya. Fi'il amr tidak dijazm, maksudnya mabninya itu di atas apa fi'il mudhari dijazm. Itu maksudnya. Paham matannya ini? Maksudnya apa? Dimabnikan di atas apa fi'il mudhari dijazm. Paham maksudnya? Wal mudhari. Sementara mudhari, ini yang dibicarakan di sini karena dia yang mu'rab. Dia yang mu'rab. Maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'i. Namanya fi'il mudhari itu makana, apa yang ada fi awalihi, pada awalnya. Apa yang ada pada awalnya? Ihdaz zawaidi, salah satu tambahan al-arba'i yang 4. Allati yajma'uha qauluka, yang terkumpul dalam ucapan antum ana itu. Ini namanya fi'il mudhari. Yang ada di awalnya apa? Salah satu dari huruf yang 4, yaitu yang terkumpul dalam kata apa? Ana itu. Terus hukumnya itu kan cirinya. Itu cirinya. Hukumnya wa huwa marfu'un abada. Lihat, marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai masuk padanya alat penasib atau penjazm. Selesai hukumnya itu. Tinggal kita tahu apa saja alat penasab dan apa saja alat penjazm. Jelas kan? Kata beliau rahmallah, selesai. Saya katakan, laman tahal musannifu min dzikri anwa'il af'ali, tatkala penulis selesai dari menyebutkan tanda-tanda fi'il, jenis-jenis fi'il, akhoda, maka beliau memulai yubayyinu, menjelaskan hukma kulli naw'in minha, hukum setiap jenis darinya. Jadi ketika beliau sudah selesai dari menjelaskan alamat, ya, dari menjelaskan jenis-jenis fi'il, maka beliau memulai berbicara menjelaskan hukum setiap darinya. Dan ini yang penting dalam baca kitab gundul, seorang harus tahu hukum setiap dari fi'il itu. Sebagaimana nanti wajib harus kita tahu hukum dari setiap apa? Isim. Paham kan? Yang baru saja kita lewati tandanya. Hukumnya ini yang penting. Fa ammal madi, adapun madi, fa hukmuhu annahu mabniyun bittifaqin. Adapun madi, maka hukumnya bahasanya dia mabni berdasarkan kesepakatan. Wa bina'uhu ala salasi halatin, dan mabninya di atas 3 keadaan. Ini yang ana jelaskan sama antum sebelumnya. Daripada antum biasanya ana melihat ada orang, misalnya ada yang ngajar muyassar, dia tasrif doroba dorobu, itu terlalu lama, nanti di kataba dia bingung lagi. Paham kan? Lebih baik kita langsung jelaskan secara nahwu, tidak boleh keluar. Kapan kita doroba dorobu, sorof kita ambil, kasihan kita masukkan sorof di nahwu. Paham ini kan? Ini kan fan, kita punya cabang ilmu tersendiri. Kalau sorof di buku sorof kita singgung, jangan singgung sorof di mana? Di nahwu, kasihan muridnya. Sudah harus bahas paham nahwu, paham lagi sorof, sementara sorof dijelaskan ilmunya di sorof. Paham ya? Jadi ini maksudnya, tidak keluar, jenda tasrif, dia cuma bahas hukum akhir toh. Perhatikan ini cara. Paham kan? Dia cuma membahas hukum apa?
akhir. Kita bisa pahami? Ini saya dapat faedah. Disinilah kita bisa lihat orangnya ahli atau tidak. Nah, yang ahli itu disebutkan, misalnya saya pernah dengar sama Syekh Ali Razihi, ahli itu kalau memang mau ke situ langsung saja, nggak usah putar-putar baru ke situ. Kalau nggak ahli, bicara ke sana kemari, padahal maunya ini, begitu. Nah, jadi kalau antum cari yang ahlinya saja, yang bidangnya saja ini. Jadi kalau nahwu saja disinggung, jangan yang lain, karena terlalu banyak bercabang nanti. Paham ya? Akan menyebabkan orang berpikir nahwu itu sulit, padahal gara-gara banyak tambahannya. Paham kan? Jadi kalau ada apa maksudnya ini, nanti ada di bidangnya, begitu. Iya. Bahkan kalau belum datang, bilang saja nanti akan datang di kitab Mutammimah. Ini di Mutammimah akan datang di Qatur Nada. Begitu saja. Paham kan? Iya. Gantung supaya juga dia semangat. Oh, harus berarti saya setelahnya. Paham kan? Ya, harus saya setelahnya. Ini Masya Allah. Nah, ini saya dapat. Ternyata namanya belajar kita harus mutafannin. Maksudnya sesuai dengan bidangnya. Nggak usah terlalu berluas. Karena nanti pasti kita dapat. Paham kan? Di buku yang lain. Ya. Kecuali mau bahas tauhid, bahas juga sorobnya, nahwunya, tafsirnya. Ya. Kan begitu. Jadi sekarang langsung lihat. Adapun madi, maka hukumnya mabni. Sepakat, itu dulu. Nah, dia mabni, tidak berubah. Terus wabina'uhu ala salasi halat. Mabni di atas 3 keadaan. Tidak ada keadaan lain lagi. Al-halatul ula wa huwal aslu. Keadaan pertama ini adalah aslinya. Inilah aslinya. Ayyubana alal fathi. Dia dimabnikan di atas fathah. Dhahiron kana au muqaddaron. Dhahiron itu isim kana ya, khobar kana muqaddam. Khobar kana dikedepankan, tapi nanti dibahas di Mutammimah. Pusing lagi kan, biasanya kan khobar kana di belakang. Ini malah khobar kananya di mana? Di depan. Nanti akan dibahas di Mutammimah. Khobarnya boleh di depan. Paham kan? Nanti. Jadi ini mansub sebagai khobar kana dikedepankan. Jadi dia mabni di atas fathah. Dhahiron kana au muqaddaron. Apakah nampak fathahnya atau tidak? Seperti kan doroba, nampak kan? Iya kan? Hada, nampak fathahnya? Enggak, kan di atas alif. Jelas kan? Jadi yang jelas pertama mabni di atas fathah. Apakah nampak atau tidak? Fal fathatu dhahir lahu maudian. Disempitkan sekali, Masya Allah, supaya tidak luas kita berpikir. Fathah yang nampak itu lahu maudian. Dia cuma punya 2 tempat. Masya Allah, 2 tempat. Kapan? Ahaduhuma, salah satunya, idza kana sahihal akhiri. Catatan pertama, kalau dia sahih akhirnya. Maksudnya apa? Akhirnya bukan alif, waw, iya. Itu dulu. Paham ini? Kalau dia adalah fi'il sahih akhir, terserah mau awalnya mu'tal, tengahnya mu'tal, karena nahwu pedulinya cuma di mana? Akhirnya. Iya. Walam yattasil bihi waw jamaah, dan tidak bersambung dengan waw jamaah karena lain hukumnya. Wala dhamiru raf'in mutaharikin, dan tidak bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Tatuti. Nah, paham kan? Jelas kan? Tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik dan tidak bersambung dengan waw jamaah. Ini tempat pertama. Nah, contoh. Jadi sahih akhir, tapi syaratnya tidak ada bersambung dengan waw jamaah dan tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Nah, contoh, koma wa akroma wa stama'a wa staghfara. Sengaja boleh contohkan itu. Koma untuk 3 huruf, akroma 4 huruf, istama'a 5 huruf, istaghfara 6 huruf. Iya kan? Karena kita ini sudah buku kedua. Alhamdulillah juga kita sorof sudah. Paham kan? Kalau belum belajar sorof, kan sulit juga kita jelaskan bahwa ada. Ya, kita cuma mau bilang ini fi'il madhi semuanya. Tapi kalau sudah sorof, alhamdulillah kan begitu. Ya, sudah kita pelajari ilmu sorof, berarti kita sudah bisa menjelaskan. Koma contoh untuk 3 huruf, akroma contoh untuk 4 huruf,
Istama'a contoh untuk 5 huruf, istaghfara contoh untuk 6 huruf. Dan inilah fi'il madhi. Bisa 3, 4, 5 dan 6. Dipahami ini? Semua ini mau 3, 4, 5 atau 6, namanya fi'il madhi, mabni di atas fathah. Paham gak ini maksudnya? Ya? Wa qauluhu ta'ala qala rajulani. Yang mana itu? Qala. Ini tempat pertama. Wasani yang kedua, tempat kedua yang beralamatkan fathah dhahira. Paham ini? Idza kana akhiru wawan aw ya'an. Kalau akhirnya waw atau ya. Jadi waw atau ya kalau fi'il madhi itu malah nampak. Dipahami ini? Yang tersembunyi itu hanya fi'il mudhari karena thiqal. Waw sama ya kalau fi'il madhi maka malah apa? Nampak. Kalau antum bertanya kenapa bisa nampak sementara di fi'il mudhari tidak? Di waw sama ya. Contoh kan yad'u. Rupa tidak nampak, thiqal. Yahdi, domanya nampak. Alasannya apa? Thiqal. Kenapa? Sementara di fi'il madhi nampak, di mudhari tidak. Paham gak ini? Karena di mudhari thiqal. Misalnya yad'u sudah di dhamma mau lagi di dhamma, berat. Yahdi sudah di kasroh mau di dom. Yahdi kan di kasroh sebelumnya, mau di dhamma, berat. Yahdiyu berat untuk dari bawah langsung ke atas. Sementara yang tadi dhamma dari atas sudah mau lagi ke atas, berat. Antum bisa pahami? Paham kan? Fi'il madhi kan paling dari kasroh ke fathah, kan dia kan mabni di atas fathah, atau dari dhamma ke fathah. Paham? Contoh zakwa dari mana ke mana? Dari dhamma ke fathah, ringan kan? Dari atas ke tengah. Rodiyah dari mana ini? Dari kasroh ke tengah, fathah, ringan. Itulah kenapa dia nampak. Dipahami ini? Kalau mudhari alasannya apa? Berat. Karena loncat satu harokat, ya kan? Kasroh langsung ke dhamma, atau dhamma langsung lagi ke dhamma lagi. Dipahami ini kan? Itu alasannya. Lihat kata Allah rahmatullah, idza kana akhiru wawan aw ya, kalau akhirnya waw atau ya. Nah contoh sarwa, wabaduwa, warodiya, wasyakiya, semuanya ini nampak di madhi. Qala ta'ala radhiyallahu anhum. Yang mana? Radiya. Paham kan? Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniyun alal fathi ad-dhahiri ala akhirih. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il madhi, dimabnikan di atas fathah nampak di akhirnya. Dimabnikan di atas fathah yang nampak di mana? Di akhirnya. Jelas ini? Anda bisa pahami? Semuanya itu. Ini yang nampak. 2 tempat. Selesai. Sahih akhir atau mu'tal akhir tapi waw sama ya. Langsung 2 tempat. Wal fathah wal fathul muqaddaru, dan fathah yang disembunyikan lahu maudiun wahidun, dia hanya punya 1 tempat. Antum sudah bisa bayangkan siapa itu, karena sisa 1 ini bentuk kata yang tidak ada di atas tadi. Sahih akhir semua, ya kan? Tambah waw sama ya, sisa 1 huruf hijaiyah. Apa itu? Alif. Kan sahih akhir semuanya alif bata. Paham kan? Tambah waw sama ya, yaitu wahwa inkana akhiruhu alifan. Kalau akhirnya adalah apa? Alif. Nah, masya wa ato wastafta. Masya 3 huruf, ato 4 huruf, wastafta 6 huruf. Dipahami ini? Dipahami ya? Iya. Ini semua ini fi'il madhi akhirnya alif pasti fathahnya muqaddara. Wa qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Mana? Istawa. Fa kullu wahidin
maka setiap salah satu min hadhil af'al dari fiil-fiil ini, setiap salah satu dari fiil-fiil ini fi'ilun madin mabniun ala fathi al muqaddari, fi'il madi mabni di atas fathah yang disembunyikan, muqaddar isim maf'ul dari qaddaro, diterjemahkan di fathah yang disembunyikan, alal alifi di atas alif, mana min dhuhriha at-ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? Ta'adzur. Dipahami ini ya? Baik, setelahnya lagi. Sudah selesai. Wal halatu al halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Ayyubana ala dhamm, dimabnikan di atas dhamma. Ya. Dan beda ya, kalau antum perhatikan ya, tadi alal fathi, ala dhammi, tidak ada tak marbutonya. Itu untuk membedakan alamat yang mu'rab dan alamat yang mabni. Kalau alamat yang mu'rab dhammah, ada taknya, ada taknya. Kalau alamat yang mabni dhamm, tidak pakai ta. Jadi sampai di penulisan dibedakan. Paham kan? Di mana nih? Jadi kalau antum bilang mabni ala dhamm, paham kan? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Beda itu? Paham ya? Dipahami? Jadi paham cara takbirnya? Jadi kalau mabni tidak pakai ta marbuto. Kalau mu'rab pakai ta marbuto harokatnya. Kecuali sukun tentunya, karena sukun selalu sukun. Paham? Sukun selalu sukun. Maksudnya selalu bilang sukun. Tidak ada sukunah. Iya. Kenapa bisa? Kalau antum ditanya, kenapa bisa? Paham kan? Karena wazan fu'ul bisa untuk mu'annas, bisa untuk mudzakkar. Tidak apa-apa, karena selalu begitu. Iya? Iya. Selesai. Jadi kata beliau rahimahullah, al-halatu tsaniyah, keadaan kedua, ayyubna ala dhamm, dimabnikan di atas dhamm. Jadi jangan bilang, ih salah cetak, tidak ada taknya. Memang begitu, bukan salah cetak. Iya. Wadhalika, demikian itu, dimabnikan di atas dhamm, demikian itu kapan? Wadhalika idza tasala bihi wawul jamaah, selesai. Demikian itu kalau bersambung dengan waw jamaah, langsung di dhammah. Ya kan? Ini anak kasih antum di buku dasar kan langsung. Ya. Nah, contoh qamu, walaupun gundul langsung. Waqramu, wastama'u, wastaghfaru, semuanya langsung begitu. Wa qala ta'ala qalu la takhaf. Ya kan? Fa kullu wahidin min hadhil af'al fi'ilun madin mabniun 'ala dhamm. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il madin mabni di atas dhamma. Litisolihi biwawil jamaati, karena bersambung dengan waw jamaah. Ya, karena bersambung dengan waw jamaah. Paham kan? Bukan diterjemahkan untuk bersambung, bukan. Li itu li ta'lil, menunjukkan sebab. Makanya terjemahannya apa? Karena. Ya, karena bersambung dengan waw jamaah. Wa wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sementara waw jamaah dia dhamir yang bersambung, ya kan? Bersambung di akhir fi'il. Dia mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Jelas kan wawnya? Baik, al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga. Ayyubna ala sukun, dimabnikan di atas sukun. Kapan ini? Wadzalika idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Demikian itu kalau bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, langsung sukun. Kalau dhamir rafa yang berharokat, ingat harus dhamir rafa, keluar dhamir nasab. Seperti kemarin anggaplah nah. Kan ini kan bisa nasab, bisa rafa, karena berserikat nah yang kami antara rafa dan nasab. Kalau rafa sukun. Seperti kemarin dibaca kitab, khalaqna, berarti rafa. Kalau nasab tidak. Khalaqona. Dipahami ini syaratnya. Dia sukun kapan? Kalau bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Yang berharokat keluar dhamir sukun, alif. Khalaqo, kan alif dah. Paham ini? Kan sukun. Syaratnya harus apa?
berharokat, baru fiil itu disukun. Nah, contoh kumtu, wa kumta, wa kumti, wa kumna, wa kumna. Paham semua ini kan? Itu semua dhamir rafa mutaharrik. Tu, ta, ti, na. Kan sudah di buku dasar kan? Iya, bahwa dhamir yang berharokat ada berapa? Dhamir berharokat ada berapa? 3 kan? Ta fa'il, na fa'ilin, dan na. Cuma ta bisa tu, bisa ti. Paham kan? Di buku dasar. Wa qaulu ta'ala wa qulta ma sya'allahu. Man dia? Qulta. Wa qulna hasya lillah. Mana? Qulna. Fa kullu wahidin min hadhil af'al fi'lun madin. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il madi. Mabniun ala sukun, mabni di atas apa? Sukun. Litisolihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, karena dia bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. Wa ta awinna auna aunun nisbah dhamirun muttasil. Semua itu adalah dhamir yang bersambung, mabni ala dham awil fat awil kasr awil sukun. Ada mabni di atas dhamma yaitu tu. Ada mabni di atas fathah yaitu ta. Ada mabni di atas kasra yaitu ti. Ada mabni di atas sukun yaitu na. Ada mabni selesai. Iya. Paham kan? Ya kan kalau na sukun alif kan? Iya. Ini semua ini fi mahalli raf'in fa'il, berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Selesai. Tambih. Ini catatan penting juga, masya Allah. Qad yaqul qail, kadang ada orang yang bertanya, kadang qail penanya yaqul berkata, ad-dhamirna, dhamirna fi kumna, pada kata kumna sakin, kan sukun kan? Nah, sukun? Betul enggak? Walaysa bimutaharrik, tidak berharokat. Kadang ada orang bilang begitu. Li'anna akhirah alif wahya sakinah, karena akhirnya adalah alif dan dia adalah sukun. Betul nggak ini? Ada orang bertanya begitu, ya kan? Wal jawab, jawabannya an hada, dari ini an-naqul, kita katakan inna qaulahum mutaharrik, perkataan ulama bahasa berharokat itu yashmalul mutaharriki binafsihi, mencakup yang mutaharrik dengan dirinya, kata binafsihi dengan dirinya sendiri, seperti ta fi kumtu, pada kumtu, wal mutaharrik bi ba'dihi, atau berharokat dengan sebagiannya. Artinya sebagiannya berharokat walaupun sebagiannya sukun. Seperti apa? Ya, bi ba'dil muttasil bil fi'li, sebagiannya yang bersambung dengan fi'il. Kana fi kumna, berharokat kan yang bersambung dengan fi'il walaupun alifnya sukun. Jadi itu jawabannya. Yang diinginkan berharokat, yang penting yang bersambung dengan fi'il adalah berharokat. Sama dengan tum, kan antum bilang tuma, kan begitu nih, iya kan? Kan akhirnya apa? Sukun. Tapi kenapa kita bilang berharokat? Karena yang bersambung dengan fi'il itu berharokat. Yang penting begitu. Iya. Fikumna, karena fikumna seperti na pada kumna. Li'annal harfal muttasila bil fi'li minhu mutaharrikun. Li'anna, karena sesungguhnya al harfa, huruf al muttasil yang bersambung bil fi'il dengan fi'il, minhu darinya, mutaharrikun, berharokat. Betul kan? Itu yang diinginkan. Wahasilul jawabi, kesimpulan dari jawaban ini, annal murada bil mutaharriki fina an-nun wahdah, bahwasannya al-murada yang diinginkan bi dengan al-mutaharrik berharokat, fina pada kata na, an-nunu wahdaha, nun saja. Paham gak ini? Nun saja, dunat domiri bitamami, bukan domir secara sempurna, maksudnya secara keseluruhan, bukan nah, tapi apa? Nunnya saja berharokat walaupun alifnya sukun. Dipahami? Ini dia. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Besok baru kita lanjutkan lagi Amr.
Baik, kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون